Opini jelek gua ngerasa lu belum jadi wibu sejati kalau lu belum pernah ngerasain manga yang lu suka, manga yang lu rutin ikutin itu tiba-tiba dikapak. Lu suka banget sama itu manga, lu ngerasa manga ini konsisten ceritanya, lu ngerasa ini manga bakal jadi hal populer. Tapi ternyata manga itu dikapak. Gue pribadi gue pernah ngerasain manga yang gue suka itu dikapak dan rasa itu nyesek banget. Kayak kenapa sih manga yang gue rasa bagus ini diberhentikan gitu penerbitannya tiba-tiba. Jadi sedih aja gitu rasa aja, tapi ya ini realita kejam industri manga. Manga dari itu gue sebenarnya ya apa ya, video ini keluh kesah gitu loh, manga dikapak itu rasanya gimana dari pandangan gue, dari perspektif gue sebagai konsumen. Jadi langsung aja deh gue bahas definisi manga dikapak itu apaan buat yang belum ngerti. Nah, dikapak ini ya slang gitu, bahasa gaul X, mau dikapak ditebang gitu lah. Itu adalah manga yang diberhentikan tiba-tiba dan biasanya itu dilakukan secara sepihak dari pihak penerbit manganya, dari penerbit majalahnya. Dari manga dikapak itu tiba-tiba ceritanya di rush, tiba-tiba pacingnya jadi cepet banget, habis itu tamat aja tiba-tiba gitu, meskipun chapter ya volumenya itu masih dikit banget. Faktor manga dikapak ini sebenarnya seringkali karena faktor popularitas dari manga itu kurang, yang pengaruhnya bisa merembet ke penjualan manganya, karena yang dicari sama majalah itu harus bagus dan populer juga gitu, jadi dianggap bagus sama banyak orang. Kalau manga itu punya potensi bagus tapi nggak populer, bisa aja manga itu dikapak dari awal dan volume terbitnya cuma sedikit. Disclaimer dikit ya, bukan berarti manga yang volumenya dikit, chapternya dikit itu semua manga yang dikapak. Enggak, ada emang manga yang dibikin volumenya dikit, chapternya dikit gitu. Itu semua tergantung intensi yang bikin manganya kayak gimana gitu. Jadi ada bedanya gitu, dan cara lu tahu bedanya ya lu baca sendiri. Faktor lain suatu manga dikapak ya bisa aja sih karena suatu manga kayak itu karena kasus yang gila gitu loh, skandal, dan buat menjaga nama baik perusahaan akhirnya manga itu di stop penerbitannya, dan yang bikin manga yang kena kasus itu ya dipecat juga, diberhentikan. Kalau gue akuin manga dikapak itu biasanya karena itu tadi ya, yang kurang gitu, kurang bagus, jadi ya wajar gitu ada yang kayak gitu. Cuman lagi-lagi gue tekenin, yang bikin nyesek itu manga yang punya potensi banget, yang lu rasa bagus itu bakal jadi hal populer, ternyata nggak populer, itu bikin sakit hati kalau dikapak. Indikator populer ini seringkali bergantung sama orang Jepang sana, kayak survei pembaca sama pembeli manga di sana gimana. Kalau habis dari data yang dikumpulkan di Jepang kayak manga itu kurang populer, ternyata ya bisa aja dikapak itu sepopuler apapun itu manga di luar Jepang. Ini masuk akal sih, karena alurnya itu kan biasanya populer dulu di Jepang, habis itu gede di internasional gitu ya biasanya. Karena kalaupun di internasional rame gitu, semisal itu manga baru terbit katakanlah baru 1-2 volume lah ya, kontribusi finansial gitu loh, katakanlah kayak beli majalah terus apa tuh kayak beli manganya, kan orang internasional masih kurang gitu. Jadi ya gitu, walaupun populer di pasar internasional, kadang itu yang diprioritaskan yang beli manganya dulu di Jepang. Maka dari itu juga Gideon yang ngebikin gua takut gitu, kadang baca manga dari chapter 1 pas awal baru rilisnya gitu, kayak takut tiba-tiba manga itu dikapak gitu di tengah jalan, walaupun gua rasa itu ceritanya bagus dan punya potensi, kan sakit hati ya, nyesek. Cuman ya fandom internasional harus inget lah kalau kroco kita ini. Ngomongin contoh kasus kapak-kapakan, tiap majalah, tiap penerbit itu punya indikator berbeda kapan suatu manga itu harus dikapak atau apa. Tapi salah satu yang paling kejam banget itu manga Weekly Shonen Jump. Weekly Shonen Jump, majalah ikonik gede banget yang juga jadi tempat terbitnya series yang ikonik juga. Ini tuh salah satu yang paling kejam. Kalau manga di majalah ini gak ramai dari awal, sebagus apapun itu manga, potensinya ceritanya kalau nggak ada yang lirik kemungkinan besar dikapak. Jadi gitu terus sampai nemu manga populer dan dianggap bagus bagi banyak orang gitu. Suka nggak suka, Weekly Shonen Jump sukses sampai sekarang, gede sampai sekarang karena metode ini. Ada nih pengalaman gue nih, kapak-kapakan yang paling sakit hati belakangan ini ada tuh manga judul namanya Mama Yuyu. Analoginya bagus dan unik, temanya agak fantasi gitu ceritanya, cuman kurang populer dari awal gitu, dikapak itu tiba-tiba pacing ceritanya dicepetin dan kualitas ceritanya juga makin situ makin turun. Jadi kayak kagak ada waktu gitu buat ini manga ngedevelop ceritanya karena agak populer dari awal. Cuman gak selang lama itu terbit manga fantasi action baru di Jump gitu, namanya Ichiduits, dan itu langsung populer dan dia emang langsung bagus dari awal, langsung mengikat mata hati gua gitu loh. Jadi kayak gimana gitu, lu paham kan ya, dari kapak-kapakan Weekly Shonen Jump ini ya emang ada yang disingkirin, tapi di satu sisi juga memunculkan series bagus yang ya emang ada gitu, kualitasnya suka gak suka. Dari kapak-kapakan itu lo terbit series ikonik juga. Lo kalau misalnya sekarang kan ada Chainsaw Man, ada Jujutsu Kaisen, ada My Hero Academia, itu hasil survive dari kapak-kapakan. Jadi emang battle royale banget sistem ini. Lo kalau mau ngasih contoh Kagurabachi ya, Kagurabachi itu anomali, itu kejadian langka banget sumpah. Ini kasus yang mungkin ngebikin fans internasional itu diperhatikan, dikarenakan sekarang baca manga gitu, baca manga legal yang dari Jepang sana udah lumayan gampang. Sekarang kan ada aplikasinya
manganya gitu, baca weekly shonen jam mingguan namanya Manga Plus. Gue juga baca jam rutinan di situ. Kasus adanya karena manga yang awalnya populer di pasar internasional sebelum populer di Jepang, jadi internasional yang mempengaruhi Jepang. Dan gue sekarang seneng sih Kagurabachi jadi manga yang populer gitu, mau di Jepang mau di internasional juga. Mungkin kasus Kagurabachi ini ya bisa jadi si trendsetter atau pergerakan perubahan pasar manga, cuman gue nggak tahu ya, kan gue orang kroco juga dari awal, ini pandangan so tau gue juga video ini. Jadi apa yang bisa lo petik dari kapak-kapakan manga ini ya, simpulan dableknya dari gue, kepalanya emang kejam gitu diakuin buat segelintir fans yang rutin ngikutin manganya, dan kejam juga buat mangaka yang ternyata series ini nggak bisa populer. Tapi mau nggak mau kapak-kapakan ini penting juga buat menjaga kualitas dan popularitas majalah penerbit manga. Yes, manga itu punya potensi bagus banget, cuman kalau pembacanya minim, memikat audiens ya minim ya, buat apa gitu kalau nggak ngejual kan. Manga yang lu kata bagus kalau misalnya sepi ya mau gimana. Ginian itu tahu itu ya udah cuma bisa ngeliat dari angka penjualan, dari survei pembaca gitu-gitu, dari data kuantitatif yang bisa menentukan seberapa populer manga ini, dan seberapa populer manga itu menentukan seberapa banyak orang yang suka. Dan kalau seberapa banyak orang yang suka berarti artinya banyak orang yang beranggapan itu manga bagus. Jadi suka nggak suka lu kata suatu manga itu overrated lah atau apalah kayak Kimetsu no Yaiba, lu katain overrated sampai kapanpun juga ya, kalau ternyata banyak yang suka itu berarti banyak beranggapan yang bagus. Dan karena banyak beranggapan yang bagus itu manga, akhirnya berarti itu artinya manga populer, dan manga populer itu ngejual gitu. Itu simple banget kan, dan ini emang yang dicari sama penerbit manga gitu. Jadi manga yang potensinya populer dan emang populer, dan populer itu karena dia anggap bagus sama banyak orang gitu. Jadi kalau lu anggap overrated ya pasar berkata lain gitu. Jadi ya udah sih, itu aja sih penutup dari gue ini tentang kapak-kapakan manga ini. Kejam iya, tapi kayak ya udah, ini realita kejam industri manga. Lagi-lagi gue tekenin, lu belum jadi wibu kalau lu belum pernah ngerasain manga yang lu rutin lu baca itu di kapak. Lu belum menjadi wibu bagi gue kalau belum pernah ngerasain itu. Tapi kalau misalnya lu pernah ngerasain itu, mungkin lu pernah merasain pedihnya yang sama kayak gua. Dan mungkin ya sakit hati pedihnya ini ya mungkin bisa lebih sakit daripada diputusin pacar. Gua nggak tahu tuh. Tapi yang belum pernah ngalamin mungkin ya karena belum pernah nyoba ngikutin manga dari rutinan dari chapter 1 dan baca manganya dari pas chapternya udah kekumpul banyak gitu. Gua sebenarnya nggak mempermasalahkan hal itu, dan ya emang enaknya gitu, lu tahu manga itu chapternya udah banyak. Apalagi karena kita ya fans internasional juga sih. Tapi kalau di Jepang sana gua nggak tahu gimana. Anyway udah gitu aja deh tentang kapak-kapakan manga ini.